Halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini saya, Juman Budayana, akan menemani kalian dalam belajar metode statistika ya. Oke, langsung kita mulai saja. Materi kita hari ini adalah masih tentang deret berkala dan peramalan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu deret berkala, kemudian komponen-komponen yang mempengaruhi apa saja, yaitu 4 komponen yang kita bahas sebelumnya ya, yaitu tren, musim, siklus, dan gerakan-gerakan tak tentu itu. Nah, sekarang setelah kita memahami keempat komponen itu, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu peramalan. Bagaimana kita menggunakan data deret berkala itu untuk meramalkan sesuatu. Karena kita tahu kan data deret berkala itu adalah bukan data acak ya, tapi data tentang kejadian yang telah lewat ya. Itu nanti kita bisa gunakan untuk meramal kejadian di masa yang akan datang. Sehingga kita bisa menentukan, mengambil keputusan dan membuat perencanaan. Bagaimana caranya? Nah, kita ingat hubungan antara si Y itu atau datanya itu, data berkalanya dengan 4 komponennya, yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I ya. Jadi untuk bisa menemukan Y-nya, berarti kita harus tahu keempat komponennya. Berarti kita harus hitung dulu trennya dengan analisis tren. Kita bisa gunakan metode yang mana saja. Kemudian kita hitung S-nya, yaitu indeks musimnya, seasonnya. Setelah itu kita juga perlu tahu variasi siklusnya. Indeks siklusnya berapa untuk waktu itu. Kemudian juga I-nya, irregularnya, yaitu gerakan tak tentunya, indeksnya berapa. Nah, secara prinsipal seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana penggunaannya. Kita akan lihat contoh berikut ya. Contoh ini sama sebenarnya seperti contoh yang kita gunakan kita menghitung indeks musim dan indeks siklus ya. Nah, kita akan gunakan contoh ini sehingga kita tidak perlu melakukan perhitungan lagi, kita langsung menggunakan perhitungan yang sebelumnya. Kita akan mencoba meramal ya. Dari permasalahan ini diberikan sampai tahun 2012. Nah, kita akan meramal untuk memperkirakan pada triwulan pertama tahun 2013 berapa produksi padinya. Oke, langsung saja kita lihat pada tabel yang sudah kita buat pada materi sebelumnya. Nah, tabel ini sudah memuat nilai X, T, S, C, dan I-nya ya. Untuk C-nya, untuk T-nya ini, untuk nilai trennya digunakan metode kuadrat terkecil. Dan telah kita dapatkan bahwa nilai T-nya nilai persamaan untuk T-nya. Kemudian untuk nilai S-nya, seasonnya, ya indeks musim. Nah, sini digunakan metode rasio rata-rata bergerak ya. Namun di sini yang kita perlukan adalah triwulan pertama. Sedangkan di sini ada banyak triwulan pertama, sehingga kita perlu lakukan seperti ini ya. Kita perlu mencari untuk triwulan pertama tuh indeksnya berapa. Sedangkan ini ada banyak triwulan pertama. Kita menggunakan metode yang digunakan di metode rasio rata-rata. Kita cari sumber rata-ratanya dulu. Jumlahkan ternyata 299,80 yang seharusnya 300 ya. Nah, sehingga sini kita perlu adanya koefisien koreksi di sini ya, nilai koreksinya. Nah, indeks musim untuk triwulan 1 adalah rata-ratanya dikalikan dengan indeks musim. Indeks faktor koreksi ya, maaf ya. Dikalikan dengan faktor koreksinya sehingga kita dapatkan ini adalah indeks musim untuk triwulan pertama. Nah, sedangkan nilai C ya, nilai C-nya bagaimana? Nilai C-nya, nah ini ada 4 C ya, 4 nilai C untuk triwulan pertama. Kita rata-ratakan saja ya. Begitu juga dengan I-nya ya. I-nya kita juga rata-ratakan. Nah, sehingga kita sudah dapat ini. Dapat T, dapat dalam bentuk persamaannya, kemudian S-nya untuk triwulan 1, C dan I-nya kita sudah punya.
Nah, sekarang baru kita lakukan peramalannya ya. Nah, ini kita ingat ini. X-nya berapa? Untuk triwulan pertama atau kedua, X-nya adalah 8. Karena berlanjut setelah 7, 8. Maka kita akan peroleh nilai T-nya 21,46. S kita sudah punya, C juga dan I juga. Nah, selanjutnya kita gunakan hubungan antara Y dengan TSCI, yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I ya. Nah, kita akan dapatkan, ingat di sini ya, ingat nilai S, C dan I itu adalah indeks dalam persentase. Nah, sehingga ini kita gunakan per 100 per 100 per 100. Dapatlah 30,19. Jadi ini adalah hasil peramalannya ya. Ini adalah hasil peramalan untuk tahun 2013 triwulan pertama berdasarkan data-data 5 tahun sebelumnya ya. Jadi ingat, ini hanya peramalan. Peramalan tidak 100% benar ya. Tapi pendekatannya seperti ini. Pada umumnya nilai ini akan mendekati kenyataannya, kecuali ada suatu hal yang tak terduga ya. Seperti apa? Ada bencana alam misalnya. Ada banjir sehingga gagal panen dan sebagainya. Oke, jadi untuk hari ini yang kita pelajari bagaimana menggunakan deret berkala untuk melakukan peramalannya. Jadi caranya seperti ini ya. Kita harus cari semua nilainya T, S, C, dan I-nya ya, sehingga kita bisa meramal dengan persamaan ini. Oke, hari ini cukup dulu. Sampai bertemu lagi di materi yang lain. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terima kasih.